Oke, yuk kita mulai lagi ya. Lagi-lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan materi kelenjar tiroid ya. Kita selesaikan mengenai fisiologi atau fungsi dari hormon tiroid dan juga bagaimana penyakit-penyakitnya ya. Terakhir kemarin pada record pertama kita membahas mengenai sampai di transporter ya, kurasa ya deh ya. Sampai di transporter ya, kita belum membahas mengenai fisiologinya, efek fisiologi terhadap tubuh kita ya. Seperti itu. Dek, aku pengen menjelaskan bahwa kalau misalkan kita membahas mengenai tiroid, sekali lagi aku pengen menjelaskan bahwa ada dua hormon yang bisa diproduksi oleh tiroid. Yang pertama adalah hormon tiroid itu sendiri, kita sebut dengan T3 dan juga T4, yang sudah pernah kita bahas ya. Dan juga hormon kalsitonin. Ya, hormon kalsitonin, di mana hormon kalsitonin ini adalah hormon yang mengatur kalsium nanti bersama dengan paratiroid. Nanti kita bahas setelah tiroid ya, insya Allah ya. Oleh karena itu nanti PPT ini akan berkembang. Jadi aku sudah membaca PPT-PPT dari dokter-dokternya, baik dari tahun kemarin maupun dari tahun ini juga. Nanti aku input, aku update lagi isi materi dari materi kelenjar tiroid ya. Karena di sini aku masih membahas mengenai hormon tiroidnya saja, belum kalsitoninnya. Nanti tak jadikan satu PPT ya, gitu. Oke, kita mulai ya. Udah tadi belum mulai emangnya, sudah mulai tadi ya. Oke, jadi fungsi hormon tiroid itu intinya adalah yang pengen aku sampaikan, fungsi dari hormon tiroid atau bagaimana hormon tiroid itu bekerja adalah meningkatkan kerja sel atau meningkatkan kerja organ. Itu fungsi besarnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, semua fungsi dari kelenjar tiroid itu meningkatkan kerja organ. Contoh misalnya, di gastrointestinal misalnya, dia tugasnya adalah meningkatkan motilitas usus karena memang fungsi umumnya adalah meningkatkan kerja organ. Sehingga kalau misalkan di organ gastrointestinal, ya fungsinya sama, meningkatkan kerja organ intestinal. Kurang lebih seperti itu. Ya, gitu. Ya, kalau misalkan di skeletal juga sama, menstimulasi turnover tulang ya, meningkatkan resorpsi tulang dan sedikit dari formasi tulang. Kalau misalkan di skeletal ini lebih banyak fungsi dari hormon kalsitonin sebenarnya daripada hormon tiroid ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berdampak atau dalam tanda kutip tidak terlalu besar impactnya terhadap tulang, seperti itu. Oke, nah sebentar aku izin mulai dari fungsi terhadap metabolit terlebih dahulu ya. Mana? Fungsi terhadap mana ini ya? Fungsi terhadap metabolisme lipid, karbohidrat, dan juga protein. Karena sering keluar deh. Ini yang utama sebenarnya. Justru ada di slide ketiga ya ini ya. Mengenai fungsi ya. Ini aku membahas tentang fungsi aja. Ada tiga slide deh. Fungsi dari hormon tiroid ya. Sekali lagi deh, aku pengen menjelaskan yang utama adalah fungsi terhadap metabolisme. Tadi aku udah sampaikan bahwa memang fungsi dari hormon tiroid ini sifatnya adalah meningkatkan kerja organ atau paling tidak meningkatkan kerja sel. Ya, seperti itu. Nah, ini ya dia. Jadi apa namanya? Hormon tiroid itu berpengaruh terhadap lipid, karbohidrat dan juga protein atau secara garis besar meningkatkan metabolisme sel kita terhadap lipid, karbohidrat dan juga protein. Paham? Ketika metabolisme sel kita ditingkatkan terhadap karbohidrat, maka nanti akan terjadi peningkatan karbohidrat yang lebih masif. Kurang lebih seperti itu. Ya, sorry, meningkatkan mana karbohidrat di sini? Karbohidrat meningkatkan kolesterol, lipolisis. Oh ini dia yang paling atas ya. Ini adalah karbohidrat yang paling atas ya. Hormon tiroid meningkatkan gluconeogenesis dan juga glikolisis ya, glikolisis dan juga glikogenolisis. Artinya dia itu meningkatkan kadar glukosa darah. Efeknya sama persis seperti glukagon. Efeknya sama seperti glukagon deh. Ya, meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, sementara itu terhadap terhadap lipid, dia tugasnya adalah memecah lipid, sama seperti protein. Dia cenderung memecah lipid dan juga memecah protein, sehingga akan cenderung terjadi lipolisis dan cenderung terjadi proteolisis. Tujuannya adalah meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, ini ya, kan glukagon kan juga sama deh ya. Glukagon kan meningkatkan kadar glukosa darah. Ya, tapi terhadap lipid dan juga protein, ketika protein dan juga lipid ini dipecah, maka akan terjadi gluconeogenesis, sehingga terjadilah peningkatan kadar glukosa darah. Jadi sama fungsinya. Intinya, dia ingin meningkatkan kadar glukosa darah. Itu fungsi dari hormon tiroid terhadap metabolisme. Ya, sekali lagi, terhadap karbohidrat, dia meningkatkan pemakaian karbohidrat atau glikolisis, dan juga meningkatkan kadar glukosa darah. Ya, dalam upaya meningkatkan kadar glukosa darah, dia meningkatkan kadar glukosa darah melalui lipid dan juga melalui protein, melalui lipolisis dan juga melalui proteolisis.
selanjutnya akan mengalami gluconeogenesis. Seperti itu, sehingga terjadilah peningkatan glukosa darah secara bersamaan. Dek, nyun sewu, ngapunten, mohon maaf. Kalian di semester ini, kalau semester lalu kan aku mengajar di UHT itu ada materi apa namanya kardiologi dan juga kardiologi di semester empatnya itu. Sekarang itu kayaknya kardiologi didapatkan di semester 3 kalau nggak salah. Selain materi endokrin, setelah materi endokrin apa deh ya? Di IKD 7 berarti ya? Kok IKD 7 sih, sorry. Selain materi endokrin apa? Habis materi endokrin. Ada materi sistem pencernaan nggak deh ya? Masuk Gastro nanti semester depan, Mas. Oh, semester depan. Berarti habis endokrin apa ya, Jess ya? Respi sama jantung. Oh, nah itu kan. Oh, tak kirain. Kan sudah kemarin ya, semester 3 kan juga respi jantung ya? Betul nggak? Semester 3 DMS, HI, sama KKP. Oh iya, ding. HI ya. Iya, sama-sama darah ya. Aku mikirnya jantung deh. Iya, iya, oke, oke. Oke, iya, lupa aku. Oke, siap-siap. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, fungsi terhadap metabolisme lipid, karbohidrat, dan juga protein ini tolong kalian garis bawahi, kalian bintangi ya. Terlepas dari banyaknya fungsinya, efek terhadap lipid, karbohidrat, dan juga protein ini penting sekali. Karena sering keluar di ujian. Ya, seperti itu. Oke, Dek. Jadi dia meningkatkan meningkatkan kadar glukosa darah dan juga meningkatkan pemakaian glukosa terhadap sel kita. Ya, seperti itu. Nah, ini yang sering keluar, Dek. Yang kedua yang sering keluar adalah efeknya terhadap produksi panas. Efeknya terhadap produksi panas. Jadi tadi aku udah sampaikan bahwa hormon tiroid itu meningkatkan kerja sel. Meningkatkan kerja sel sehingga ketika sel kita tuh ditingkatkan kerjanya, ini seperti mesin motor atau mesin mobil yang ditingkatkan kerjanya. Kalau misalkan motor kalian ditingkatkan kerjanya mesinnya, kira-kira panas nggak, Dek? Panas toh, karena ketika sel kita tuh ditingkatkan kerjanya, terjadi pelepasan kalor, Dek, atau terjadi pelepasan panas. Ya, di tingkatan kerjanya terjadi pelepasan panas dan juga terjadi pelepasan CO2 secara bersamaan. Itu sel yang ditingkatkan kerjanya, sehingga wajar. Ketika fungsi dari hormon tiroid ini meningkatkan kerja sel, secara bersamaan juga akan meningkatkan panas. Seperti itu maksudnya. Paham deh ya? Meningkatkan konsumsi O2 dan juga produksi panas. Konsumsi O2-nya nice to know saja, produksi panasnya garis bawahi. Paham ya? Meningkatkan produksi panas karena dia meningkatkan kerja sel kita sehingga sel kita menjadi panas. Ya, seperti itu. Kebayang deh ya. Itu yang kedua yang sering keluar. Lalu efeknya terhadap organ-organ lain-lain secara keseluruhan adalah meningkatkan kerja organ ya. Seperti itu. Oke, kita bahas yang lain-lain sekarang ya. Yang pertama dari paru-paru ya. Di paru-paru dia akan meningkatkan kerja dari paru-paru kita sehingga apa nih sini? Mempertahankan respon ventilasi terhadap hipoksia. Hipoksia itu kan ini deh, kekurangan oksigen ya. Jadi dia memastikan bahwa paru-paru kita tuh bekerja dalam kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Hipo itu rendah, oksia atau oksigen itu adalah oksigen. Jadi kekurangan oksigen maksudnya. Paham ya, Dek ya? Jadi dia meningkatkan kerja paru-paru kita terhadap hipoksia. Tapi di kalimat kedua disampaikan, fungsi otot pernapasan juga diregulasi oleh hormon tiroid dan dapat menjadi lemah pada kondisi hipertiroid. Kenapa kok semakin banyak? Katanya dia meningkatkan kerja pernapasan. Kenapa kalau misalkan terjadi hipertiroid, kok kemudian fungsi otot pernapasannya kok makin melemah? Kan seperti itu ya. Kok seakan-akan kontradiksi? Sebenarnya tidak. Yang terjadi adalah justru dalam kondisi hipertiroid yang terlalu banyak hormon tiroidnya, artinya kita bisa bayangkan kerja dari organ pernapasan kita itu juga akan semakin ditingkatkan secara berlebihan. Ini yang kemudian menyebabkan kolaps atau justru apa ya sudah maksimal, kemudian jadi rusak struktur organ pernapasannya sehingga menurunkan fungsi dari otot-otot pernapasan gitu. Saking saking apa namanya besarnya efek dari tiroid tadi justru merusak organnya. Paham ya? Seperti itu. Oke. Yang kedua, terhadap darah kita, dia akan meningkatkan disosiasi oksigen dari hemoglobin dan meningkatkan ketersediaan O2 untuk jaringan. Jadi gini, dia akan meningkatkan pelepasan oksigen dari hemoglobin, tapi ini jarang keluar deh. Ya, meningkatkan pelepasan oksigen. Ini terkait dengan fungsinya yang tadi di sini deh ya. Dia akan meningkatkan penggunaan oksigen terhadap sel. Jadi karena selnya itu meningkat penggunaan oksigennya dalam upaya sel, kenapa kok sel itu meningkat penggunaan oksigennya? Karena hormon tiroid ini meningkatkan kerja sel, sehingga sel kita tuh akan memperbanyak penggunaan oksigen karena kerjanya ditingkatkan. Sel kita untuk bekerja butuh oksigen, makanya ketika dia ditingkatkan kerjanya, oksigen dibutuhkan. Ketika oksigen dibutuhkan, secara bersamaan hormon tiroid ini
juga berpengaruh terhadap darah kita dengan cara memperlemah ikatan hemoglobin terhadap oksigen sehingga hemoglobinnya tidak tidak banyak diikat di sorry sehingga oksigennya tidak banyak diikat di hemoglobin, banyak lepas ke jaringan dalam tujuan supaya kemudian oksigen yang lepas tadi bisa dipakai oleh sel-sel yang ditingkatkan kerjanya tadi. Jelas ya? Tapi ini nestulon saja yang hematopoietik, jarang keluar maksud aku. Oke? Gastrointestinal meningkatkan motilitas usus, meningkatkan kerja usus. Pokoknya kerja tiroid ini kebanyakan meningkatkan kerja organ dan juga meningkatkan kerja sel. Seperti tadi ya prinsipnya deh ya. Itu. Berikutnya meningkatkan pada kardiovaskular, dia itu eh dan juga efek simpatik ya dia. Ini sama saja sebenarnya. Jadi gini deh. Ada hormon namanya adalah hormon katekolamin. Kalian tahu ya katekolamin deh ya? Ingat nggak katekolamin? Hormon Ingat, apa? Mas. Apa aja? Coba. Pokoknya dari peptida, Ah, ah, asam amino. oke, sip. Apa aja hormonnya? Sedikit aja kok hormonnya, dua aja. Epinefrin sama norepinefrin ya. Sip. Diingat-ingat ya. Sudah betul tadi. Oke, namanya katekolamin. Sifatnya adalah hidrofilik deh ya. Kalau misalkan hormon asam amino, dia bersifat hidrofilik. Nah, menariknya tadi deh, hormon katekolamin tadi yang ada dua tadi, epinefrin dan juga NE deh ya, dan juga norepinefrin, ini fungsinya sama seperti saraf simpatis. Sama seperti saraf simpatis hormon ini. Jadi dia akan meningkatkan kerja organ sebenarnya. Seperti itu. Nah, hormon epinefrin dan juga norepinefrin ini bisa bekerja pada jantung. Sorry. Bisa bekerja pada jantung kita. Nah, seperti ini ya. Bisa bekerja pada jantung kita. Nah, menariknya adalah ternyata tiroid itu memperbanyak reseptor epinefrin dan juga norepinefrin pada jantung kita. Makanya ketika dia ditingkatkan atau orang-orang yang mengalami hipertiroid, kebanyakan tiroid, maka secara bersamaan reseptor katekolamin atau reseptor epinefrin dan juga norepinefrin di jantungnya itu makin banyak. Artinya kita bisa simpulkan, semakin banyak hormon tiroid, semakin banyak reseptor, semakin optimal kerja dari epinefrin dan juga norepinefrin. Norepinefrin sama epinefrin sifatnya sama seperti saraf simpatis, deh. Jadi berarti ketika semakin banyak kerjanya, semakin optimal kerjanya, maka di jantung semakin mempercepat kerja jantung. Jadi detaknya akan semakin berdetak. Dedek, 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 dedek. Karena dia meningkatkan reseptor katekolamin, deh. Jelas ya? Di sini ada nggak ya? Oh, ini ada sebenarnya dia ya. Meningkatkan jumlah reseptor hormon tiroid ini, katekolamin. Secara bersamaan fungsinya nanti ke kardiovaskular. Nah, gitu ya. Nih, pada jantung ya, pada otot, pada skeletal semuanya, deh. Seperti itu. Sehingga meningkatkan heart rate biasanya yang paling ketara atau yang paling jelas pada pasien. Meningkatkan heart rate atau detak jantung. Jadi kalau misalkan kamu ada pasien detak jantungnya sampai sampai lebih dari 100 ya, takikardi namanya, itu kalian harus curiga ke arah apa namanya? Hipertiroid. Paham ya? Gitu deh ceritanya deh. Ya, gitu. Oke. Kalau pada neuromuskular, pada otot jelas dia itu meningkatkan apa namanya? Pada otot dia terkait dengan protein. Kita tahu bahwa protein itu disimpan di tubuh kita dalam bentuk otot, deh. Dalam bentuk otot. Itu menariknya protein. Kalau misalkan karbohidrat kan disimpan dalam bentuk glukagon ya. Kok glukagon sih? Glikogen. Sementara kalau lipid kan disimpan dalam bentuk cadangan lemak atau kita nyebut dengan jaringan adiposa, cadangan lipid ya, atau trigliserida. Tapi kalau protein ini disimpan dalam bentuk sel. Jadi sel kita itu adalah gudang protein. Nah, termasuk diantaranya adalah disimpan dalam sel otot. Nah, makanya pemecahan protein artinya adalah pemecahan otot. Artinya pemecahan, ya sorry, pemecahan sel berarti kan protein kan? Atau lebih tepatnya sel otot. Jadi pada neuromuskular, pada muskulus terutama, dia akan meningkatkan pemecahan protein atau pemecahan sel otot. Sama aja deh, cuma ini dijabarkan lebih panjang. Gitu ya. Tapi jangan bingung, karena setiap ini ada korelasinya. Paham deh ya? Makanya kamu jangan jangan heran kalau misalkan ada orang mengalami hipertiroid, terlalu banyak hormon tiroid, maka terlalu banyak pemecahan protein nanti di tubuhnya. Artinya terlalu banyak pemecahan sel. Artinya terlalu banyak pemecahan sel otot. Artinya berat badannya turun. Karena tubuh kita ini berat badannya terutama tersusun atas otot-otot. Ya, kurus biasanya orangnya. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Oke, lihat di sini. Pada saraf dia meningkatkan kecepatan sinyal saraf dalam relaksasi dan juga kontraksi. Jadi biasanya orang-orangnya mengalami hiperrefleks deh ya. Jadi apa namanya distribusi impulsnya akan cenderung lebih cepat itu pada saraf. Memang dia meningkatkan kerja organ memang ya, termasuk kerja sel. Kerja sel. Oke.
Nah, tapi menariknya, pada efek endokrin, dia tuh bisa mempengaruhi pelepasan dari growth hormone. Nah, ini yang menarik ya. Jadinya makanya orang-orang yang mengalami hipertiroid itu, kadang-kadang growth hormonnya cenderung lebih rendah. Itu kesimpulannya. Makanya terjadi gangguan perkembangan nanti, kalau kalian perhatikan gejalanya. Ya, oke. Itu adalah banyak fungsi dari hormon tiroid. Tapi aku nggak apa namanya, pengen kalian itu mengambil intisarinya. Intisarinya adalah hormon tiroid ini meningkatkan kerja sel dan juga meningkatkan kerja organ-organ di sistem-sistem di dalam tubuh kita. Termasuk diantaranya pada sistem gastrointestinal, pada sistem kardiovaskular, dia meningkatkan kerjanya, deh. Jelas ya, itu yang kalian perlu garis bawahi. Meningkatkan kerja sel dan juga meningkatkan kerja organ. Dan sayangnya, ketika sel kita itu ditingkatkan kerjanya, menghasilkan panas. Jadi jangan heran, pada orang-orang hipertiroid nanti, dia itu nggak tahan panas. Kalian taruh di ruangan yang AC-nya nggak nyala aja, padahal masih hujan di luar misalnya, kita kita yang di dalamnya nggak kepanasan, dia udah kepanasan. Karena sel-selnya menghasilkan panas lebih banyak daripada kita. Kita menyebutnya intoleransi panas, nggak kuat panas. Panas dikit, gerah sekali. Responnya terlalu berlebihan terhadap panas. Jelas ya? Itu adalah karakteristik dari orang-orang yang mengalami hipertiroid. Baik, eh apa namanya? Oh ya deh, sering juga di dalam soal itu disampaikan bahwa BMI-nya, sorry kok BMI, BMR-nya meningkat, BMR meningkat. BMR itu adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu ya ini deh, metabolisme terhadap lipid, karbohidrat, protein dalam kondisi istirahat. Namanya basal. Istirahat kan, basal, basic. Metabolic rate. Jadi metabolismenya pada saat dia istirahat itu meningkat pada orang-orang hipertiroid. Kalau kita istirahat kan metabolisme kita kan turun ya. Kita lagi tidur. Coba kamu tidur sekarang. Ya, pasti metabolisme tubuhmu itu akan rileks, akan turun. Tapi pada orang hipertiroid, metabolisme istirahatnya atau basal metabolic rate-nya itu meningkat. Gitu. Even ketika dia lagi tidur. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak kira-kira mengenai fungsi dari apa namanya hormon tiroid? Dipahami intisarinya deh ya. Intisarinya penting. Oke, aku nggak menyarankan kalian untuk menghafalkan semua fungsinya tadi, deh. Kalian harus menghafalkan yang tak sampaikan tadi. Bagaimana terhadap sel, bagaimana terhadap organ, meningkatkan, ya, seperti itu. Jadi kalian punya korelasi yang jelas. Apa namanya? Kenapa kok panas dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut lagi ya. Wait. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai kelainan dari kelenjar tiroid. Dek, kalau kita membahas mengenai kelainan-kelainan hormon, hormon itu kelainannya ada dua, Dek. Kalau nggak kelebihan, dia kekurangan. Jadi kalau misalnya kita boleh kelompokkan penyakit terkait masalah pada hormon tiroid, ya kalau nggak hipertiroid, ya hipotiroid, Dek. Sama seperti kemarin aku sampaikan mengenai antidiuretik hormon. Kalau misalkan kekurangan, namanya apa? Diabetes insipidus, kan gitu ya? Jadi kalau masalah-masalah mengenai hormon ini, ya kalau nggak kelebihan, kekurangan deh. Ya, termasuk diantaranya tiroid ini tadi ya. Oke, nah ini adalah masalah umum pada kelebihan atau kekurangan hormon tiroid tadi ya. Ada hipotiroid sama ada hipertiroid. Seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Hipotiroid ada beberapa kelompoknya di sebelah sini, hipertiroid ada beberapa kelompoknya di sebelah sini. Nah, yang menarik adalah biasanya kelainan pada kelenjar tiroid ini ditandai juga dengan adanya goiter. Goiter itu struma nama lainnya. Ini ya, nama lainnya adalah struma, sama saja. Struma itu gondok bahasa Indonesianya. Gondok itu pembesaran kelenjar tiroid bahasa medisnya. Paham ya? Tapi gini deh, hipertiroid belum tentu ada gondoknya. Jadi walaupun kelenjar tiroidnya membesar atau hipertiroid, belum tentu ada gondoknya. Paham ya? Seperti itu. Nanti kita bahas secara detail nanti. Ketika apa ada gondoknya. Aku nggak menyarankan menghafal, aku menyarankan memahami. Ya, seperti itu. Jadi struma di sini adalah gondok kalau bahasa Indonesianya atau pembesaran kelenjar tiroid. Nanti ada dua, ada difusa sama ada nodulosa atau nodular. Kalau misalkan pembesaran gondoknya itu dia menyeluruh, kita nggak tahu besarnya lobus kanan apa lobus kiri, pokoknya menyeluruh aja, seakan-akan besar semua, namanya difusa. Kalau misalkan dia besarnya di salah satu segmen saja, misalkan lobus kirinya kok kayak ada bendolannya, namanya nodulosa. Ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan pembesaran hormonnya difusa misalnya, disertai dengan peningkatan hormon tiroid, namanya toksik. Jadi difusa toksik artinya adalah pembesaran kelenjar tiroid, ya, yang kemudian bersifat difus dan juga disertai dengan peningkatan hormon tiroid, namanya difusa toksik.
Kalau non toksik artinya tidak ada peningkatan hormon tiroid. Paham ya? Gitu. Nih, kalau misalkan non toksik mengarah pada kondisi tiroidnya membesar, kelenjar tiroid maksudnya, tapi disertai kadar hormon tiroid yang normal. Kalau toksik mengacu pada hormon tiroid yang berlebih. Jadi kalau ada kata-kata difusa toksik, udah gede, hormon tiroidnya banyak pula. Paham ya? Karena kalau misalkan gede, bisa juga hipotiroid deh katanya. Hipotiroid. Hipotiroid itu adalah kondisi ketika hormon tiroidnya sedikit. Tapi ada gondoknya, ada goiternya. Jadi kelenjarnya besar, tapi hormon tiroidnya sedikit. Bisa. Paham ya? Gitu. Ini juga sama. Nodulosa, toksik sama non-toksik maknanya sama. Ya. Kalau ini tergantung bentuk dari gondoknya. Kalau gondoknya dia nodul-nodul atau berdongkol-dongkol, berdungkul-dungkul. Kok dongkol sih? Berdungkul-dungkul namanya nodulosa ya. Oke, itu pendahuluannya, Dek. Nah, nih kalau gedenya kayak gini namanya namanya diffusa ini, Dek. Kalau besarnya cuma di salah satu segmen-segmen aja namanya nodulosa. Ya, ini tambahan aja. Multi nodulosa ini adalah kalau misalkan nodulnya banyak, next to know aja deh itu. Nggak, nggak spesifik sering keluar. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hipotiroid ya. Hipotiroid ada beberapa, Dek. Ada primer, sekunder, tersier, sama kongenital yang sering ya. Subklinis ini adalah kondisi hipotiroid yang kemudian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda hipotiroid. Kurang lebih seperti itu. Tapi masih belum hipotiroid, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya subklinis ini tanda-tanda saja, kayak ibaratnya apa namanya sebelum sakit lah ya, ibaratnya seperti itu. Baik. Sekali lagi, hipotiroid adalah kondisi di mana kekurangan hormon. Kekurangan hormon ya, Dik ya, kekurangan hormon tiroid namanya hipotiroid. Jadi walaupun kelenjarnya gede, kalau misalkan dia itu kekurangan hormon, ya kita tetap menyebutnya hipotiroid. Jadi hipotiroid itu bukan masalah kelenjarnya gede apa kecil, maksud aku gitu. Lebih kepada masalah hormonnya banyak apa sedikit, ya, gitu. Oke, tadi aku udah pernah jelaskan rasanya di pertemuan sebelumnya. Primer, sekunder, tersier nggak usah dihafalkan. Kalau primer berarti masalahnya ada pada kelenjarnya. Yaitu kalau misalkan primer berarti adanya kerusakan pada kelenjar tiroid yang gagal memproduksi hormonnya. Kerusakan ini loh, Dek. Kerusakannya pada kelenjar tiroidnya, Dek. Yang pertama, yang kedua, hipotiroid sekunder berarti kerusakannya ada pada pituitari, naik satu tingkat di atasnya. Kalau tersier mengarah pada kerusakan pada hipotalamus. Tapi kadang-kadang tersier sama sekunder ini dijadikan satu kadang-kadang. Ya, jadi ada beberapa referensi yang menjadikan satu, hipotiroid primer dan juga hipotiroid sekunder. Seperti itu. Artinya, hipotiroid primer itu terjadi pada kelenjar tiroid itu sendiri, sekunder atau tersier ya, itu terjadi pada pada pituitari atau hipotalamus. Seperti itu. Nggak usah dihafalkan. Kalian sudah tahu kan urutan produksinya kan? Udah tak ajarkan kan? Di record pertama udah tak sampaikan juga. Itu menjadi dasar diagnosa kalian. Ini urusannya di mana nih? Gitu ya? Oke, atau kongenital. Kalau kongenital, ya udah jelas ada ya. Dari lahir ada ya. Genetik biasanya deh ya. Gitu. Oke. Oke, seperti itu ya. Ini gambarnya aku rasa nggak perlu di ini ya, Dek, ya, nggak perlu dijelaskan ya. Nanti tak apa namanya di patofisiologi aja rasanya. Oke, etiologinya. Oh ya, Dek. Yang paling terkenal ini, Dek ya. Sekali lagi yang paling terkenal adalah hipotiroid sekunder. Biasanya dipengaruhi sama apa namanya? Dipengaruhi sama apa sih namanya Hashimoto. Primer, Dek. Primer yang paling sering. Primer yang paling sering biasanya kita menyebutnya adalah tiroiditis Hashimoto. Jadi pada tiroiditis Hashimoto itu adalah suatu penyakit pada tiroid ya, tiroiditis Hashimoto yang menyebabkan kelenjar tiroid kita tidak bisa memproduksi hormon tiroid. Makanya dia dikelompokkan ke dalam hipotiroid primer. Ini sering terkenal sekali. Hipotiroid Hashimoto. Ya, atau tirotoxikos atau tiroiditis Hashimoto. Paham ya? Nama lainnya gitu. Itu sering keluar ya. Tiroiditis Hashimoto. Nah ini ya Hashimoto ya, Dek, ya. Jadi hipotiroid yang paling sering adalah tiroiditis Hashimoto jenisnya. Ini gara-gara autoimun. Seperti itu. Nah kita bahas mekanismenya ya, tenang aja. Oke. Kalau misalkan sekunder, tersier, biasanya masalahnya ada pada hipofisis ya, atau pada hipotalamus. Biasanya ada tumor di situ. Ya, atau mungkin di hipotalamusnya ada tumor juga. Jadi adanya tumor itu menyebabkan sel-sel pada hipotalamus atau hipofisis mensekresikan hormon yang terlalu banyak. Ya, jadi
makin makin tidak terkontrol kerja dari organ-organ regulatornya seperti itu, sehingga hormonnya terlalu banyak seperti itu, sehingga menyebabkan eh tapi kok bisa deh, kok bisa hormon yang diproduksi sama hipofisis terlalu banyak, TSH misalnya terlalu banyak, thyroid stimulating hormonnya, tapi kok bisa kemudian terjadi hipotiroid? Bukannya kalau misalkan TSH meningkat, harusnya hormon tiroidnya menurun, ya nggak sih? Betul nggak? Urutannya kan seperti itu toh. Ketika TSH meningkat, harusnya kan kelenjar tiroid kita kan juga memproduksi hormon tiroid dengan jumlah yang banyak juga. Kan seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya? Kok bisa terjadi justru hipotiroid ketika adanya tumor tadi? Ada yang tahu? Tiroid ya. Jawabannya adalah ya sebenarnya sebenarnya secara normal seperti itu, Dek. Jadi secara normal memang betul TSH ketika dia meningkat dia juga akan meningkatkan kerja dari kelenjar tiroid sehingga hormon tiroidnya meningkat. Tapi kemudian ketika ini berlangsung secara kronis, ketika kelenjar tiroid ini didorong kerjanya secara berlebihan atas TSH yang berlebihan, bahkan dalam kondisi tidak perlu, maka nanti bisa menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroidnya itu sendiri. Jadi TSH yang merangsang kelenjar tiroid secara berlebihan, secara bersamaan merusak kelenjar tiroidnya, sehingga menurunkan produksi kelenjar tiroid terhadap hormon tiroid. Seperti itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Makanya nanti kalau kalian perhatikan, ada hipotiroid yang disertai dengan TSH yang meningkat atau menurun. Gitu. Ya, nanti kita bahas di bawah. Masih banyak. Yang penting tahu dulu ya. Oke, jadi faktor resikonya seperti itu deh ya. Kalau kongenital udah lah dek, kongenital udah jelas ya dari ibunya ya. Dysgenesis tiroid, apa namanya, biasanya gara-gara sel-sel pada kelenjar tiroidnya tidak menghasilkan hormon tiroidnya ya, mungkin karena kegagalan genetika juga ya, seperti itu. Defek enzim sintesis hormon tiroid, enzim apa kira-kira? Enzim tiroid peroksidase ya misalnya ya. Kalau ketika dia menurun maka iodium yang ada tidak bisa dikonversi menjadi iodin aktif. Oke, oke, nah ini patofisiologinya deh ya. Ini tadi kita sampaikan ya, metabolisme basal atau BMR, basal metabolic rate. Oke, patofisiologinya ya tentu hipotiroid ini merupakan suatu kondisi ketika adanya penurunan hormon tiroid ya. Ketika terjadi penurunan hormon tiroid, intinya adalah ya penurunan fungsi tubuh. Ya sudah titik, dan juga penurunan penurunan kerja sel. Ketika selnya diturunkan kerjanya, maka yang terjadi apa kira-kira? Karbohidrat, protein, lipid tidak bisa dimetabolisme, tidak bisa dipecah, akhirnya menumpuk di tubuhnya. Makanya orangnya gemuk pasti. Jelas, itu yang pertama. Metabolismenya tidak berjalan secara optimal. Glikolisis nggak berjalan secara optimal. Lipolisis nggak bisa mecah lemak. Nggak bisa juga proteolisis, tidak bisa memecah protein. Sehingga protein, lemak, dan juga karbohidrat menumpuk di tubuhnya. Orangnya gemuk, deh. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, terhadap organ-organ, dia menurunkan kerja organ. Seperti itu. Termasuk diantaranya adalah gastrointestinalnya menurun, jantungnya juga menurun kerjanya, jadi bradikardi ya. Ini sering keluar deh bradikardi. Denyutnya di bawah 60 kali per menit kalau bradikardi itu. Kalau takikardi di atas 100 kali per menit. Jadi orangnya denyut jantungnya di bawah 60 kali per menit. Seperti itu. Ya, pada neuro juga dia terjadinya refleksnya menurun karena tadi ya semakin tinggi hormon tiroid semakin mempercepat penyaluran impuls. Kalau misalkan hipotiroid ya impulsnya jadi lambat ya gitu. Oke. Nah ini ya sehingga pada kongenital biasanya akan terjadi gangguan perkembangan otak gitu ya karena dia mempengaruhi saraf juga pada dasarnya. Gitu. Ini tadi sudah deh ya, ada primer, sekunder, tersier, tergantung di tempatnya di mana. Kalau primer di kelenjar tadi ya, udahlah ini kita tahu ya, pituitari dan juga hipotalamus. Gitu ya. Oke, ini patofisiologinya aku dapatkan dari referensi lain ya. Tapi intinya sama deh. Nanti kalian boleh baca-baca lebih detail aja. Maksud aku seperti itu. Jadi supaya kalian tahu kenapa kok kemudian terjadi penurunan curah jantung, arahnya kemana aja gitu ya. Gitu. Contoh gini misalnya, ketika lemak tidak bisa di metabolisme, betul nggak sih? Lemak tidak bisa di metabolisme, kolesterol jadi tidak bisa di metabolisme juga, karena dia menurunkan fungsi metabolisme sel tadi kan, kalau misalkan hipotiroid kan, sehingga kadar kolesterolnya meningkat di dalam darah. Ketika kadar kolesterol di dalam darah meningkat, dia menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kita sebut aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, sehingga terjadilah penyakit jantung koroner. Itu arahnya. Penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung
akibat adanya penyumbatan darah pada pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung kita menyebutnya pembuluh darah koroner. Kalau dia tersumbat, kita menyebutnya penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Seperti itu. Sehingga terjadilah penurunan curah jantung gara-gara jantungnya tidak bisa bekerja dengan optimal karena terjadi jantung koroner tadi. Seperti itu. Maksudnya cara bacanya seperti itu ya, alurnya. Gitu. Contoh lagi, misalkan ketika terjadi hipotiroid, maka akan menyebabkan basal metabolic rate-nya menurun. Yang saya sampaikan tadi, metabolismenya menurun terhadap karbohidrat, lipid, protein, sehingga menyebabkan tidak terbentuk panas. Betul nggak? Kalau metabolisme kan membentuk panas tadi kan, kalau selnya aktif membentuk panas. Kalau selnya tidak aktif, tidak membentuk panas. Sehingga orangnya itu akan mengalami ya yang pertama kelelahan ya karena karbohidrat tidak bisa diproduksi, sorry tidak bisa dikonversi menjadi ATP, tidak bisa diubah menjadi energi. Jadinya dia merasa lelah terus ya, padahal sudah makan gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga menyebabkan intoleransi dingin deh. Ada nggak di sini ya? Intoleransi dingin itu penting, itu sering sekali itu. Intoleransi dingin, tambahin deh ya. Intoleransi dingin itu aja deh. Intoleransi dingin lebih penting itu soalnya kalau menurut aku. Jadi orang ini akan cenderung merasa kedinginan karena tubuhnya tidak memproduksi panas, deh. Bukan tidak sih, sedikit memproduksi panas karena selnya tidak bekerja. Sama seperti mesin yang mati kan? Ya, gitu ya. Oke, ini manifestasi klinisnya deh ya. Jadi memang kalau misalkan hipotiroid itu kita menyebutnya low slow. Sudah sudah rendah, sudah menurunkan kerja organ dan juga sorry, menurunkan menurunkan suhu tubuh dan juga kerja organnya menjadi slow. Gitu maksudnya. Menurunkan kerja organ. Jadi namanya cold. Orangnya intoleransi dingin. Nggak kuat dingin. Ya, nyalain kipas dikit kedinginan. AC 30 derajat kedinginan. Gitu ya. Sementara kalau misalkan hipertiroid, dia cenderung hot and high. Ya, atau cenderung intoleransi panas. Nanti itu karakteristik dari hipertiroid ya. Dan juga kerja organnya menjadi tinggi ya. Gitu. Oke, nah ini ya. Mudah lelah gitu ya. Gara-gara metabolismenya diturunkan. Intoleransi dingin ini penting deh. Tolong juga garis bawahi ya. Kenaikan berat badan jadi gemuk deh. Kenapa? Karena tadi BMR-nya diturunkan. Ya, jadi semua zat makanan di dideposit semua, ditumpuk semua. Makanya jadi gemuk ya. Seperti itu. Oke? Konstipasi jelas lah ya konstipasi ya. Konstipasi itu apa sih namanya, Dek? Sembelit ya. Sembelit. Nggak bisa BAB itu loh namanya konstipasi ya. Ya kan motilitas ususnya diturunkan, Dek. Ususnya nggak bisa bekerja toh, nggak bisa mendorong makanan, ya BAB-nya nggak keluar atau konstipasi, ya bradikardi atau denyut jantungnya di bawah 60 ini sering keluar deh, ya intoleransi dingin yang tak garis bawah ini intoleransi dingin, konstipasi, bradikardi sering keluar menjadi karakteristik dari hipotiroid, oke? Nah tapi yang menarik adalah pada bayi kadang-kadang terjadi makroglosia atau lidahnya membesar deh, lidahnya membesar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lidahnya membesar. Dan juga yang paling penting adalah penurunan ini, Dek. Penurunan intelektual tadi ya, pada bayi tadi ya. Atau mengalami, eh, apa sih namanya, retardasi mental biasanya. Nah, ini ya, gangguan pertumbuhan otak dan juga perkembangan otak. Itu. Tambahin deh ya, sini ya, retardasi mental gitu mungkin ya. RM, retardasi mental. Itu. Males nulis soalnya pakai pakai keypad ya, agak susah ya. Ya, gitu. Oke, oke seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan terlambat diobati, maka pada bayi ini bisa menyebabkan kreatinisme. Kreatinisme. Kreatinisme itu kerdil, Dek. Jadi bayinya bayinya ukurannya kerdil-kerdil. Kita sebut dengan kreatinisme. Ada yang tahu nggak kenapa? Tahu, Jess? Tasya? Kita tahu. Tadi seperti fungsinya terhadap growth hormone. Hormon tiroid itu dia itu eh, apa namanya? Terkait sama growth hormone, dia itu eh apa namanya menekan growth hormone ya. Sorry, meningkatkan kerja dari growth hormone ya. Saya ntar aku kok lupa tadi di atas tadi terhadap growth hormone, menyebabkan gangguan rilis terhadap growth hormone, gangguan rilis terhadap growth hormone. Kalau misalkan dia itu, kalau misalkan dia itu hipotiroid, hipotiroid menyebabkan gangguan rilis terhadap growth hormone ini loh ya. Hipotiroid menyebabkan gangguan rilis terhadap growth hormone.
Jadi ketika terjadi hipotiroid, maka bayi-bayi itu mengalami gangguan perkembangan, Dik. Seperti itu. Karena menyebabkan gangguan rilis terhadap growth hormone ya. Itu korelasinya. Jelas ya, makanya terjadilah kretinisme atau kerdiro. Nggak bisa bertumbuh dan juga berkembang secara bersamaan si bayi tadi. Gitu. Nah nih, gedenya gede-gede gini ya. Ini merupakan penegakan diagnosisnya ya. Anamnesis, gejalanya udah tahu tadi ya gejalanya ya. Gejalanya logika saja. Nggak usah dihafalkan. Ya, organnya menurun kerjanya, selnya menurun kerjanya, jadi dingin. Ya, pemeriksaan fisiknya, bradikardi ya, kulit kasar, oke lah, rambut rontok, mixed edema. Mixed edema itu bengkak tapi di seluruh tubuh, namanya mixed edema. Ya tadi, mungkin gara-gara apa namanya? Mungkin gara-gara gangguan metabolisme tadi ya, mixed edema ini ya. Refleks tendon menurun karena kalau misalkan meningkat itu terkait sama hipertiroid ya. Gitu deh. Nah, yang paling penting justru adalah pemeriksaan penunjangnya ya. Pemeriksaan penunjangnya kita harus melihat hormon tiroidnya, F3 sama F4, dan juga TSH-nya. Seperti itu. Nanti kita lihat di bawah sini, ada nggak? Oh, nggak ada, sudah habis berarti. Nah, coba kita lihat di sini deh ya. Kita lihat kembali lagi ke awal tadi. Ini penting ya, dari sini deh. Jadi sekali lagi, kita bisa simpulkan bahwa hipotiroid itu ada tiga. Yang pertama, gara-gara kegagalan primer di kelenjar tiroid, kita sebut dengan hipotiroid primer. Yang kedua, gara-gara kegagalan sekunder, karena kerusakan pada hipotalamus atau pada hipofisis. Tadi ada empat sebenarnya. Ada hipotalamus, hipofisis ya. Cuman pada di Sherwood ini justru dia apa deh jadikan satu dia. Sekunder itu artinya kegagalan pada hipotalamus dan juga hipofisis. Kegagalan. Artinya hipotalamusnya tidak memproduksi TRH, hipofisisnya juga tidak memproduksi TSH. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Atau justru karena kurangnya iodium. Justru karena faktor lain. Seperti itu. Kalau misalkan dalam kasus ini kita nyebutnya GAKI. Kalau misalkan di PPT kalian. Nanti kita bahas secara spesifik mengenai GAKI ya, Dek ya. Tapi next to know dulu aja. Gara-gara kurangnya iodium. Di Indonesia pernah dulu. Tahunnya zamannya Soeharto dulu ya. Orang-orangnya kurang iodium semua. Sehingga mengalami hipotiroid. Seperti itu. Kalau kita perhatikan, Dek. Semua hipotiroid tentu disertai dengan T3 dan T4 yang menurun pasti semuanya. Ya nggak sih? T3 dan T3 dan juga T4 yang menurun. Ini TSH, ini TSH meningkat ini maksudnya, Dek. Ini dulu deh ya. T3, T4-nya menurun semua. Namanya hipotiroid, pasti hormon tiroidnya menurun. Kan gitu ya, kesimpulannya ya. Tapi yang menarik adalah TSH-nya yang menjadi indikator, Dek. Nah, seperti itu. Yang pertama, kalau misalkan dia kalau misalkan dia apa namanya hipotiroid primer, primer TSH-nya meningkat karena tidak ada masalah pada TSH. Justru masalahnya adalah pada kelenjar tiroidnya. Kebayang? Gini misalnya, kelenjar tiroidnya rusak, deh, rusak, sehingga tubuhnya akan mengalami hipotiroid. Tiroidnya rendah gara-gara kelenjar tiroidnya rusak. Tapi secara bersamaan, tiroid yang rendah ini negatif feedback ke atas, deh. Hipotalamus rendah nih tiroid nih kayaknya nih. Produksi lagi dong TRH. Seperti itu. Sehingga TRH diproduksi sama hipotalamus. Nah, TRH diproduksi sama hipotalamus, TSH meningkat nantinya. Sehingga kalau misalkan hipotiroid primer gara-gara kerusakan pada kelenjar tiroid, pasti disertai dengan TSH yang meningkat. Karena sebagai negatif feedback. Logis ya dia ya. Jangan dihafalkan. Jangan kamu hafalkan hasil pemeriksaan penunjangnya. Kalau kamu memahami, cenderung lebih mudah diingat ya. Seperti itu. Dek, mohon maaf, tadi terkait tumor di hipofisis dan juga terkait tumor di hipotalamus, sifatnya menurunkan kerja organ deh ya, tumor itu. Tapi ada beberapa tumor yang memang dia meningkatkan kerja organ, itu yang menarik. Jadi kadang-kadang tumor ini nggak bisa diprediksi. Tadi kan aku sampaikan bahwa tumor itu meningkatkan kerja organ pada hipofisis. Tapi ternyata tumor itu cenderung menurunkan kerja organ pada hipofisis. Sehingga pada kondisi pada kondisi apa namanya hipotiroid sekunder baik pada hipotalamus maupun hipofisis ya nanti disertai dengan TRH atau TSH yang menurun. Jelas? Jelas ya. Jadi T3 sama T4-nya menurun. Tapi ini dikarenakan TRH dan juga TSH-nya itu menurun. Jadi kerusakannya kan pada hipotalamus pada dan juga hipofisis ya. Kalau misalkan yang sekunder ya. Ini tak hapus lagi deh, tak hapus lagi nih. Kalau kerusakannya pada yang apa namanya? Hipotiroid sekunder, berarti kerusakannya di sini deh, di hipofisis. Sehingga hipofisisnya tidak bisa memproduksi TSH. Kalau hipofisis tidak bisa memproduksi TSH, hormon kelenjar tiroidnya juga tidak bekerja sehingga T3 sama T4-nya menurun seperti itu. Pasti menurun ini.
Ya, semua jenis hipotiroid semuanya menurun. Yang membedakan adalah TSH-nya. Jelas ya? Jadi TSH-nya menurun, T3 T4 yang menurun. Wah, ini mungkin kamu mengalami hipotiroid sekunder seperti itu. Nah, bedanya dengan tersier apa? Kita harus cek TRH-nya. Kalau misalkan dia kerusakannya pada hipotalamus, maka nanti TRH-nya menurun juga. Menurun. Ya, namanya hipotiroid, hipotiroid sekunder boleh atau hipotiroid tersier boleh. Sembarang. Jadi ada beberapa referensi yang menyebutkan kalau kerusakannya pada hipotalamus kita nyebutnya hipotiroid tersier. Kalau misalkan di UHT, aku rasa hipotiroid tersier makanya. Karena dia lebih detail. Paham ya? Jadi kan harus menghafalkan tiga ini. Tapi gampang toh. Gitu. Kalau tersier berarti TRH-nya meningkat deh. Sorry, TRH-nya menurun. TRH-nya menurun. Gitu aja. Kalau misalkan hipotiroid sekunder, TSH-nya menurun. Ya, gitu. Kalau hipotiroid primer, produksi hormonnya menurun dan juga disertai dengan TSH, TRH-nya normal. TSH normal. Nggak ada masalah. Nah, gitu. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa kalian pahami deh ya, tanpa menghafalkan. Tiroiditis Hashimoto, tiroiditis Hashimoto, mana di sini tiroiditis Hashimoto? Itu eh sebentar. Nih, gara-gara adanya autoimunnya deh ya. Gara-gara adanya autoimun terhadap anti TPO ini loh. Dia tubuhnya menghasilkan anti TPO. Ya, seperti itu. Sehingga mempengaruhi kelenjar tiroidnya secara langsung. Maka kita sebut dengan makanya termasuk ke dalam hipotiroid primer. Jelas ya? Gitu. Jadi anti TPO ini menggantikan fungsi dari TSH. Harusnya kan kelenjar tiroid itu kan dipengaruhi oleh TSH toh harusnya normalnya. Tapi ternyata apa namanya justru kelenjar tiroid pada tiroiditis Hashimoto itu dipengaruhi oleh anti TPO tadi. Sebuah antibodi yang harusnya tidak ada pada tubuh orang normal. Jadi antibodi tadi bekerja pada kelenjar tiroid yang kemudian eh, menyebabkan kelenjar tiroidnya kerja tidak optimal sehingga terjadi penurunan kadar hormon tiroid. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini mengenai hipotiroid? Oke, Tasya, Jess, Gita, paham? Jelas ya, Dek, ya? Gampang kan? Aku nggak menyarankan sekali lagi, sangat tidak menyarankan kalian menghafalkan dari apa namanya primer, tersier, dihafalkan mati gitu ya. Kalau primer di sini ya, ya boleh dihafalkan mati, tapi kan harus logis juga. Semua penyakit primer itu pasti kerusakannya pada organ yang memproduksi. Semua penyakit sekunder itu pasti kerusakannya pada organ di luar yang memproduksi. Seperti itu ya. Semua itu prinsip. Nah, tata laksananya, ini hafalan deh ya. Obatnya ini sering keluar juga, namanya adalah levothyroxine. Nah, ini ya, levothyroxine. Ini merupakan obat yang kemudian mengandung T4 ya. Kenapa kok T4? Kenapa nggak T3 aja? Ya T4 nanti kan, kalau T4 kan bisa diubah menjadi T3 kan di tubuh kita kan. Ingat ya fisiologinya ya. Seperti itu. Bisa dikonversi menjadi T3 aktif atau reverse T3. Seperti itu. Sehingga ya kita bentuknya pakai T4 ya, supaya kemudian tidak berlebihan juga kerjanya. Gitu. Oke, itu ya. Hmm. Dosis dewasa awal adalah 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalkan let's say berat badan orangnya 50 kilogram, 50 kilogram misalkan. Berarti 50 dikali 1,6. Berapa? 50 kali 1,6. Kok susah kali, Dek? Berapa, Dek? 150,6. Aku nggak ada HP lagi. Berapa ya? 50, misalkan ada orang berat badannya 50 gitu ya. Kan aturannya satu satu 80, Mas. 80. Berarti dia dosisnya adalah 80 mikrogram per hari berarti dosisnya. Paham? Pada orang yang berat badannya 50 kilogram, berarti dosis maksimal per harinya adalah 80 mikrogram per hari. Dosis maksimal per harinya. Paham? Ya, obatnya sediaannya 100 mikrogram. Jadi kalau misalnya ada orang butuh 80 ya sudah kita kasih yang 100 saja ya. Kenapa kok kasih 100? Nggak ada sediaannya Pak, 80 Pak. Ada yang 100 Pak. Gitu ya. Next to no aja. Aku cuma pengen menjelaskan bagaimana cara membaca resep seperti ini ya. Tapi yang paling penting kalian pahami adalah nama obatnya. Oh iya, hipotiroid kekurangan yodium. Jadi gini, hipotiroid kekurangan yodium itu
Iya belum ya, Dek, ya. Itu penting tadi. Makasih Tasya ada diingatkan. Kalau misalkan dia primer, berarti kan kerusakannya pada kelenjar tiroid. Sekunder atau tersier, kerusakannya pada hipotalamus atau hipofisis. Kalau misalnya pada kekurangan yodium atau GAKI namanya, gangguan apa ya GAKI? Gangguan ya pokoknya kekurangan yodium ya, namanya GAKI. Itu kelenjar tiroidnya normal, hipofisisnya normal, sama hipotalamusnya normal, normal semua. Yang nggak normal adalah ketersediaan bahan pembuat hormon tiroidnya, yaitu gara-gara kekurangan yodium. Yodium kan dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid kan? Hormon tiroidnya normal deh, nggak ada masalah deh. Tapi nggak ada bahannya, piye? Tetap nggak akan terproduksi hormon tiroidnya. Jelas ya? Gitu Tasya maksudnya ya. Makanya kita sebut dengan gara-gara kekurangan yodium. Zaman dulu terjadi nih ya. Oke? Seperti itu. Bisa dipahami Tasya? Mm-mm. Oke. Sekarang kita di sini, Dik. Kaitannya dengan goiter. Ini juga apa namanya pentingnya dia. Kaitannya dengan goiter. Kalau misalkan hipotiroid primer, biasanya gara-gara apa namanya? Sorry, hipotiroid primer. Kita lihat di sini ya. TSH-nya meningkat. Kalau TSH-nya meningkat, kira-kira meningkat merangsang kerjanya kelenjar tiroid nggak? Meningkatkan kerjanya tiroid toh, sehingga akan terbentuk goiter atau struma tadi atau gondok karena adanya rangsangan dari luar. Paham? Ya. Jadi gini. Jadi aku analogikan lagi ya sekali lagi. Minta hapus lagi. Sorry ya. Hapus enggak gitu ya. Mudah-mudahan catatan kalian bagus ya. Oke. Jadi ketika ketika terjadi hipotiroid primer, kerusakannya ada pada kelenjar tiroid. Seperti itu. Sehingga nanti hipofisis itu akan merespon dengan cara meningkatkan produksi TSH. Kan seperti itu ya. Ketika dia semakin dirangsang dengan TSH, semakin semakin payah lah si kelenjar tiroid ini, sehingga dia membesar deh. Seperti itu. Sehingga pada hipotiroid primer yang terjadi kerusakan pada kelenjar tiroid akan terjadi goiter, akan terbentuk goiter atau pembesaran kelenjar tiroid karena terjadi peningkatan TSH sebagai umpan balik negatif. Paham ya? Gitu, TSH-nya ada. Nah, sorry, goiternya ada. Tapi kalau misalkan hipotiroid sekunder gara-gara kerusakan pada hipotalamus dan juga hipofisis, maka gini, misalkan gini, kerusakannya ada pada hipofisis misalnya, maka TSH-nya juga akan menurun. Sehingga si kelenjar tiroidnya chill aja, nggak bekerja berlebihan, sehingga tidak akan membesar deh, atau tidak terbentuk goiter. Paham? Begitu juga yang terjadi pada kalau misalkan kerusakannya ada pada hipotalamus. Hipotalamusnya tidak memproduksi TRH misalnya, sehingga TSH tidak terbentuk, sehingga tidak terbentuk goiter tadi. Tidak dirangsang berlebihan kerjanya. Ya. Jadi kalau misalkan hipotiroid sekunder, baik pada hipotalamus maupun hipofisis, tidak terbentuk goiter. Tidak ada goiternya. Tidak ada gondoknya. Kalau gaki gimana dok? Kalau gaki, gara-gara kekurangan yodium tadi, gara-gara kekurangan yodium, itu kan terjadi umpan balik negatif toh. Kelenjar tiroid, kamu kok nggak kerja? Kamu normal loh. Kamu kok nggak kerja? Kan gitu ya, katanya si hipofisis ya. Ternyata gara-gara kekurangan yodium. Yodiumnya nggak ada nih misalnya nih ya. Seperti itu. Maka nanti tubuh kita akan mengirimkan umpan balik negatif. Gara-gara kelenjar tiroidnya sedikit memproduksi hormon tiroid. Gara-gara kekurangan yodium. Dibacalah sama si hipotalamus dan juga hipofisis. Gitu ya. Sehingga nanti hipotalamus dan hipofisis akan meningkatkan hormon TSH dan juga TRH. Ketika TSH ditingkatkan dan juga merangsang kerja dari kelenjar tiroid, maka kelenjar tiroid kita akan bekerja, Dik. Pada dasarnya seperti itu. Tapi sayangnya disertai dengan ketiadaan bahannya. Jadi sama saja, bekerja terus tapi nggak ada bahannya, tidak memproduksi apa-apa, percuma. Sehingga terjadilah goiter atau gondok. Aduh, nggak ada gambarnya gondok lagi, harusnya tak gambarkan ya gondok ya. Lehernya gede, gede sekali. Gitu. Artinya aku pengen menjelaskan di sini bahwa kondisi hipotiroid sekalipun bisa menyebabkan gondok. Jadi bukan cuma hipertiroid yang ada gondoknya. Hipotiroid bisa jadi ada gondoknya. Atau pembesaran goiter tadi ya. Atau goiter. Atau struma nama lainnya. Oke. Tasya, tadi paham Tasya? Jessica? Gita? Jelas ya? Begondang ya?
nggak usah dihafalkan. Berikutnya adalah hipertiroid ya. Hipertiroid. Hipertiroid nanti kalau kita definisikan di sini ya, ada beberapa juga ya penyebabnya dia ya. Ada primer tentunya ya. Ada primer, ada sekunder. Nah ini ya, tumor tiroid ini kalau misalkan tumor tiroidnya ada di kelenjar tiroid itu primer. Sama ada yang kita sebut dengan Graves' disease. Mungkin sering kalian dengar juga ya, Graves' disease namanya. Sorry, sebentar. Hipertiroid adalah kondisi ketika kadar hormon T3 sama T4-nya meningkat, sehingga terjadi peningkatan fungsi organ dan juga terjadi peningkatan fungsi sel. Tadi ya, udah saya sampaikan ya di awal tadi ya, prinsipnya tadi ya. Gitu. Oke, hipertiroid mohon dibedakan dengan tirotoksikosis. Ini sering diwanti-wanti sama dokter-dokter penyakit dalam, termasuk diantaranya untuk kalian ujian juga. Hipertiroid adalah kondisi ketika hormon tiroid banyak di dalam sirkulasi. Banyak di dalam sirkulasi, namanya hipertiroid. Tapi efek yang muncul akibat hipertiroid, efek terhadap organnya, kita sebut dengan tirotoksikosis. Paham bedanya? Hormon tiroidnya banyak, ya, di dalam sirkulasi namanya hipertiroid. Kalau misalkan banyaknya hormon tadi tidak mempengaruhi kerja organ, ya sudah nggak apa-apa, tidak terjadi tirotoksikosis. Tapi kalau kemudian banyaknya hormon tiroid ini atau hipertiroid tadi disertai dengan efek organ yang meningkat akibat banyaknya hormon tiroid tadi, kita sebut dengan tirotoksikosis. Paham ya? Gitu. Oke. Nah ini ya nanti ada beberapa deh ya. Ada primer, sekunder, tersier. Ya, mungkin gitu ya. Tersier juga ada kalau misalkan di hipotalamus ya. Gitu. Ekstratiroidial. Ekstratiroidial ini ya kita sebut lainnya nggak apa-apa deh ya. Ini kan klasifikasi berdasarkan banyak referensi. Jadi kalian jangan bingung nanti. Kalau primer berarti kerusakannya ada pada apa namanya? Ada pada kelenjar tiroid itu sendiri. Kalau sekunder berarti ada di luar kelenjar tiroid, termasuk diantaranya di hipotalamus dan juga hipofisis ya. Oke, etiologinya yang paling sering keluar di ujian, yang paling sering dibahas, mungkin besok di tutorial juga, Graves' disease. Graves' disease termasuk ke dalam hipertiroid primer ya. Mana di sini? Nah ini ya, ini loh, penyakit Graves atau Graves' disease. Ini termasuk ke dalam hipertiroid primer. Ini primer ini. Ya, karena kerusakannya ada pada kelenjar tiroid langsung, Graves' disease. Seperti itu. Ya, dan lain sebagainya lainnya ya. Nanti kalian baca sendiri karena apa namanya? Etiologi ini sebenarnya jarang ditanyakan juga ya dari hipertiroid. Nah, tapi kemudian di sini deh. Tiroiditis, tiroiditis itu tadi ya, tiroiditis Hashimoto itu dia akan menyebabkan hipotiroid. Tapi dalam fase akut atau dalam fase awal akan menyebabkan hipertiroid gitu. Ya, karena awalnya dia akan merangsang kerja apa namanya anti TPO tadi, antibodi TPO tadi yang diproduksi pada saat tiroiditis Hashimoto itu mendorong kerja dari kelenjar tiroid. Tapi kemudian lama-lama kelenjar tiroidnya capek sehingga terjadilah hipotiroid. Ingat tadi deh ya, mengenai hipotiroid ya. Tiroiditis Hashimoto itu akan memproduksi anti TPO. Ketika anti TPO diproduksi, sebenarnya awal-awal akan meningkatkan kerja tiroid sehingga akan menyebabkan hipertiroid. Tapi lama-kelamaan ini akan menyebabkan kerja tiroid kita menjadi capek atau aus sehingga dalam jangka waktu yang kronis akan menyebabkan kondisi hipotiroid. Seperti itu maksudnya ya. Oke, lanjut lagi mengenai hipotiroid. Lagi-lagi jangan lupa Graves' disease sering keluar. Jangan kalian abaikan ya, gitu. Oke, faktor resikonya baca sendiri ya. Baca sendiri aja faktor resikonya. Karena ya itu nice to know aja. Kalian harus tahu siapa-siapa saja yang mengalami resiko terhadap hipertiroid. Oke, ini adalah mekanismenya. Terutama mekanisme dari Graves' disease. Karena sering dibahas deh, Graves' disease. eh jadi, oke, aku pengen bahas pakai gambar, tapi kok nggak ada gambarnya ya? Ya oke lah. Jadi gini, ini otak hipotalamus, ini adalah hipofisis, di bawahnya adalah kelenjar tiroid gitu ya. Ya udah seadanya aja lah gambarnya ya. Dan di sini, pada kondisi Graves' disease itu akan terjadi produksi thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI. Ditulis ya, thyroid stimulating immunoglobulin. Immunoglobulin yang seharusnya tidak ada. Thyroid stimulating immunoglobulin. Seperti itu. Oke?
tiroid stimulating imunoglobulin ini tidak ada seharusnya pada orang-orang normal seperti kita tidak ada. Ya, tapi pada orang yang mengalami autoimun atau mengalami grade disease dia ada. Sehingga TSI ini dia bisa menempel pada reseptor TSH di kelenjar tiroid. Paham? Jadi dia menggantikan fungsi dari TSH. Tapi kan kalau TSH itu kan dia terkoordinasi deh ya. Ada negatif feedbacknya, ada yang menyetop kalau TSH. Tapi kalau TSI ini dia dia seenak jidat aja, dia akan bekerja terus deh TSI ini. Tidak dipengaruhi sama negatif feedback. Itu yang menarik. Ya, ini kan TRH ya di sini ya. Jadi TSI ini dia bisa menempel pada reseptor TSH di kelenjar tiroid. Seperti itu. Sehingga hal ini bisa merangsang kelenjar tiroid kita memproduksi hormon tiroid secara terus-menerus tanpa dipengaruhi negatif feedback. TSI yang meningkat akan menyebabkan produksi hormon tiroid yang meningkat juga. Nah, T ini tiroid deh ya, hormon tiroidnya meningkat. Seperti itu. Tapi meningkatnya ini harusnya kan terbaca oleh TRH toh. Nanti TRH ini akan membaca, oh hormon tiroid kita banyak nih. Ya udah, TRH-nya akan tak turunkan. TRH turun, TSH turun. Tapi turunnya TSH percuma. Karena TSH tidak bekerja lagi. Yang bekerja justru adalah TSI. Jelas ya? Jadi semakin tinggi hormon tiroid, ya nggak ada masalah. Dia semakin terkena hipertiroid. TSI-nya bekerja seenak jidat aja, deh. Nggak dipengaruhi sama negatif feedback. Seperti itu. Sehingga terjadilah gejala-gejala hipertiroid. Contohnya adalah peningkatan kerja sel, atau kita nyebutnya hipermetabolik, dan juga peningkatan kerja organ. Seperti itu. Termasuk diantaranya ada exophthalmos. Exophthalmos itu ini deh. Exophthalmos itu apa sih namanya? Matanya keluar. Matanya keluar. Nggak sampai keluar juga ya, lebay ya, sorry. Matanya belok kayak gini. Kenapa? Ada yang tahu nggak mekanisme exophthalmos? Mungkin udah diajarin. Mekanisme exophthalmos. Exophthalmos terjadi gara-gara adanya peningkatan metabolisme dasar atau adanya hipermetabolik tadi. Jadi ketika terjadi hipermetabolik, maka lipolisis akan ditingkatkan. Lipolisis akan ditingkatkan. Ya, seperti itu. Ketika lipolisis ditingkatkan, maka pecahan-pecahan lemaknya tadi akan terdistribusi di dalam pembuluh darah kita sampai dengan ke belakang mata. Jadi di belakang mata nanti akan terkumpul sel-sel lemak ini. Mohon maaf, pecahan-pecahan lemak ini akan terkumpul sehingga mendorong bola mata kita ke arah depan pada pasien-pasien yang mengalami hipertiroid. Kurang lebih seperti itu. Itu mekanisme dari exophthalmos. Kenapa kok dia bisa jadi belok itu? Nah, ternyata terkait sama pemecahan lemak yang meningkat juga ya. Oke, tadi ya klasifikasinya ya. Ada hipertiroid primer kalau misalkan kerusakannya pada kelenjar tiroid, ada hipertiroid sekunder kalau kerusakannya pada pituitari atau hipotalamus, dan juga apa namanya tirotoksikosis tanpa hipertiroid. Ini Nestuno aja ya karena jarang juga ya. Ini apa namanya eh jarang juga dibahas ya. Ini biasanya gara-gara Hashimoto tadi. Cuma Nestuno aja. Seperti itu. Di mana grave disease itu masuk ke dalam hipertiroid primer. Tadi ya yang sering dibahas ya. Jadi jangan dilupakan. Gitu. Nah, ini cara membedakannya. Kalau misalkan sebentar. Kalau misalkan primer, maka dia disertai dengan peningkatan. Ini peningkatan ini harusnya. Mana di sini? Ini aja ya, pakai yang ini aja ya mungkin ya. Nih, hipertiroidism, hipotiroidism, hipotiroidism sekunder. Hiper. Ini hipo ini dia ya. Ini hipo, makanya kok negatif di sini. Pituitari TSH. Terus ini bagian ini skemanya skema hipotiroid deh ternyata deh. Mohon maaf, salah salah tak masukkan berarti. Ya sudah. eh Nanti kita lihat di pemeriksaan penunjangnya saja ya. Nah ini manifestasi klinisnya sekarang, yaitu gejala umumnya adalah berat badannya turun karena terlalu sering melakukan metabolisme sel-selnya, kan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, banyak keringat. Ini yang kita sebut dengan intoleransi panas. Jadi dia mudah sekali berkeringat gara-gara sel-selnya terlalu cepat metabolisme, artinya terlalu cepat memproduksi panas ya. Intoleransi panas. Intoleransi panas. Oh, ini ada di sini, intoleransi panas. Ya, seperti itu. Pada jantung menyebabkan takikardi. Ini penting ya, takikardi, BB turun, intoleransi panas itu penting semua, Dek. Ya. Lama-kelamaan karena dia takikardi, nanti denyut jantungnya bisa tidak beraturan. Denyut jantung kan normalnya deg 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 deg.
bisa jadi nanti menjadi tidak beraturan. Kita sebutnya atrial fibrilasi atau AF. Bisa jadi kayak tek 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 tek. Nah, paham ya? Namanya atrial fibrilasi. Oke? Gitu. Pada GI dia bisa menyebabkan biasanya diare deh. Kalau defekasi ini cenderung pada hipotiroid, ya. Justru diare karena terlalu cepat mobilitasnya sehingga penyerapan tidak sempat terjadi sehingga terjadilah BAB cair. Kurang lebih seperti itu. Pada mata, ini pada grip ya, ini sering sekali terjadi exophthalmos, ya, atau apa sih namanya, matanya agak sedikit belok dan juga mengarah keluar ya, itu, paham ya? Oke, lanjut lagi. Ini penegakan diagnosisnya, dari anamnesis nanti kalian temukan manifestasi klinis tadi ya, gejala-gejalanya tadi, dari pemeriksaan fisik terjadi takikardi, detak jantungnya meningkat, dan juga exophthalmos, ini khas ya, gitu, ini khas sekali ya. Tapi untuk memastikan, kalian perlu pemeriksaan penunjang tentunya ya, gitu. Oke, kalau misalkan pada hipertiroid primer, biasanya hipertiroid primer tadi kan gara-gara ini toh, gara-gara kerusakannya pada tiroid toh, atau paling banyak gara-gara grade disease tadi kan, pasti T3 T4-nya pasti meningkat deh. Ya, tapi kemudian TSH-nya menurun sebagai mekanisme umpan balik. Jadi hipotalamus sama hipofisisnya nggak ada masalah, tidak ada kerusakan, sehingga masih bekerja. Dia bisa menurunkan apa namanya? Bisa menurunkan produksi TSH dan juga TRH gitu. Oke. Tapi kalau misalkan pada grade disease, kalian bisa menemukan adanya TSI atau TRAB. Ini sering keluar di ujian. Jadi kalian kalau misalkan pengen mendiagnosa pasien mengalami hipertiroid gara-gara Graves, kalian harus menemukan adanya thyroid stimulating immunoglobulin atau thyroid antibody atau TRAB. Itu harus kalian temukan. Itu kata kunci di soal. Oh, kamu kena Graves. Kamu hormon tiroidnya meningkat disertai dengan peningkatan TSI atau TRAB. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Oke. Tata laksananya, tata laksananya adalah diberikan dua obat ini ya, metimazol sama PTU atau propiltiouracil. Ya, ini untuk tata laksana utamanya, obat anti hipertiroidnya. Tapi gara-gara orang-orang dengan hipertiroid ini sering terjadi takikardi, sering denyut jantungnya itu meningkat, maka kita berikan beta blocker untuk menurunkan denyut jantung. Ya, seperti itu. Kita biasanya memberikan propanolol. Akhirannya lol 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 lol. Boleh propanolol, mungkin juga boleh yang lain juga ya. Pokoknya akhirannya lol biasanya obatnya. Gitu. Bisoprolol bisa dan seterusnya. Jadi obatnya ada dua D. Ini obat utamanya, dua-duanya dikasih dan juga obat simptomatiknya. Ya. Nah ini untuk menurunkan denyut jantung, kontrol takikardinya. Nah ini yang penting ya. Dua itu aja ya dia ya. Gitu. Oke. Oke, tapi kadang-kadang, Dik, kadang-kadang apa sih namanya? Kadang-kadang, kadang-kadang kalau misalkan di soal ujian itu, kadang-kadang muncul keduanya ini, metimazol, propiltiuracil. Ini keduanya perlu deh. Cuman aku petakan aja. Kalau misalkan dia itu muncul keduanya, maka kalian perlu melihat kondisi pasiennya. Kalau misalkan kondisinya akut, akut apa namanya muncul semua kondisinya, kayak misalkan grip disease-nya ada, matanya belok, intoleransi panas, kurus sekali, dia lagi kambuh, lagi akut, maka kita kasih PTU dalam kondisi akut dia ya, dalam kondisi akut. Tapi kalau misalkan dalam kondisi kronis, dia orangnya stabil, denyut jantungnya juga nggak terlalu berdebar, ternyata juga dia juga tidak terlalu intoleransi panas. Ya, pokoknya kondisinya cenderung stabil. Kalau dia kronis, kita kasihnya metimazol, kronis, dan maintenance, dan untuk perawatan. Maintenance, untuk perawatan. Gitu. Karena orang ini harus mengkonsumsi obat-obatan ini terus ya. Oke, seperti itu mengenai hipertiroid. Ya, ini merupakan risumnya. Bedakan antara tirotoksikosis dengan hipertiroid. Tirotoksikosis adalah kondisi organ yang meningkat kerjanya akibat hormon tiroid, namanya tirotoksikosis. Sementara hipertiroid itu adalah kondisi ketika kadar hormon tiroid di dalam sirkulasi itu meningkat. Kurang lebih seperti itu. Oke, pada tirotoksikosis, eh, apa namanya, dan juga hipertiroid sebenarnya TSH T3 T4-nya biasanya biasanya sama deh. Tapi biasanya juga terjadi
tirotoksikosis ini bisa jadi juga terjadi pada saat hipotiroid bisa. Jadi tidak harus meningkat di sini. Bisa juga normal atau bahkan menurun ya. Gitu. Oke, ini jenis-jenisnya dia. Jadi sampai di sini aku pengen simpulkan bahwa hipertiroid itu ada tiga. Yang pertama adalah primer, ya. Sorry, ada dua aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Sorry, kita lihat di sini aja ya, simpulannya ya. Aku takut ini, ya ini ya. Ada ada dua saja kelompoknya. Yang pertama adalah hipertiroid primer, yang kedua hipertiroid sekunder. Hipertiroid sekunder adalah hipertiroid yang terjadi gara-gara adanya kegagalan pada hipotalamus dan juga hipofisis. Seperti itu. Sementara hipertiroid eh, apa namanya primer itu paling banyak disebabkan karena suatu penyakit namanya Graves disease, suatu penyakit autoimun sehingga imunnya membentuk tiroid antibody atau thyroid stimulating hormone. Sorry, thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI, sehingga terjadilah hipertiroid. Itu ya, itu termasuk dalam hipertiroid primer. Lain-lain, lain-lain yang mempengaruhi, yang menyebabkan hipertiroid primer adalah tumor tiroid. Ini juga termasuk ke dalam hipertiroid primer. Seperti itu. Ya, hipertiroid pada umumnya menyebabkan goiter. Paham ya? Karena kalau pada ini misalnya, pada Graves disease misalnya, pada Graves disease, kelenjar tiroidnya kan didorong kerjanya akibat adanya TSI toh, sehingga kelenjar tiroidnya bekerja berlebihan, sehingga terjadilah pembengkakan pada kelenjar tiroid atau goiter, ya. Atau pada kasus kerusakan pada hipofisis dan juga hipotalamus misalnya. Ketika ada tumor di situ misalnya, sehingga menyebabkan sekresi berlebihan dari hipofisis dan juga hipotalamus. Sehingga sekresi yang berlebihan terhadap TSH dan juga TSH ini meningkatkan kerja dari kelenjar tiroid sehingga terjadilah goiter. Seperti itu. Kalau tumor tiroid ini biasanya tidak ada goiternya, Dik. Karena TSH-nya menurun. Seperti itu ya. Sebagai umpan balik negatif. Jadi hipofisis sama hipotalamusnya masih berfungsi. Ada umpan balik negatifnya. Gitu. Obat-obatannya tolong dihafalkan ya. Obat-obatannya tolong dihafalkan sekali lagi. Eh, Metimazol, PTU, dan juga propanolol ya. Untuk obat-obatan simptomatiknya. Oke sih, sudah. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini kira-kira? Jelas ya? Wait, sebentar. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Sekarang aku sedikit membahas mengenai Graves disease ya, karena ini adalah yang paling sering ya dia. Ya. Udah tak jelaskan tadi mengenai mekanismenya, adanya TSH tadi, sehingga mempengaruhi TSH tadi bisa menempel pada thyroid stimulating hormone receptor atau reseptornya si TSH. Sorry, TSH itu kan normalnya menempel pada TSRH, tapi kemudian pada kondisi Graves disease ada yang kita sebut dengan TSAB atau TRAB, thyroid apa namanya stimulating antibody yang juga bisa menempel pada TSHR atau reseptornya si TSH. Sehingga sekarang kelenjar tiroid kita akan bekerja berdasarkan kontrol dari TSAB, bukan dari TSH. Seperti itu. Sehingga nanti terjadilah produksi hormon tiroid yang berlebihan. Seperti itu. Paham ya tadi ya? Sudah kita sampaikan tadi di awal tadi ya. Nanti didengarkan lagi biar nggak berulang ya. Jadi etiologinya gara-gara autoimun biasanya. Jadi adanya pembentukan ini tadi, TSAB tadi, antibody tadi ya. Gitu. Oke. Atau gara-gara stres juga bisa. Gara-gara stres jadi genetiknya rusak menyebabkan autoimun gitu ya. Bisa juga. Faktor resikonya perokok, wanita lebih banyak, ya, riwayat autoimun di keluarga, gitu. Radiasi, ya tadi ya, radiasi sehingga genetiknya rusak, sehingga menyebabkan pembentukan dari TSAB. Ini klasifikasinya ada beberapa ya, nice to know aja, nggak keluar, cuman aku pengen menunjukkan aja di sini bahwa ada Graves disease yang disertai dengan mata yang belok. Kita sebut dengan Graves ophthalmopathy. Ya, matanya besar-besar seperti ini ya. Namanya Graves ophthalmopathy. Tadi mekanismenya sudah sampaikan. Gara-gara pemecahan lemak yang berlebihan, sehingga lemak-lemaknya akan terdistribusi ke belakang mata, terdeposit ke belakang mata. Sehingga terjadilah pendorongan bola mata ke arah luar. Gitu. Graves dermopathy ini merupakan kondisi Graves disease yang mempengaruhi kulit sehingga kulitnya menjadi kering dan kadang-kadang mengalami uh, iritasi juga ya. Tadi sudah deh ini deh, patofisiologi sudah tadi ya. Itu. Lanjut lagi.
Manifestasi klinisnya sudah. Manifestasi klinisnya samakan seperti manifestasi klinis pada hipertiroid. Berat badannya turun tadi ya. Berat badannya turun, terus habis itu intoleransi panas, takikardi, ditambah dengan adanya oftalmopati atau eksoptalmus ini loh, Dik. Nah, ini adanya belok matanya dan juga ditambah lagi dengan adanya kelainan pada kulit tadi yang kita sebut dengan derma apa namanya? Dermopati ya, dermopati atau kulitnya kering. Oke, kulitnya kering ya. Itu adalah kriteria untuk menegakkan pasien ini mengarah pada grave disease. Jadi gejalanya, gejala hipertiroid ditambah dengan exophthalmos gitu aja. Dan juga iritasi kulit atau dermopati. Gitu. Goiternya ada ya, ada goiternya pada grave disease ini. Biasanya diffus goiternya. Itu. Gara-gara kelenjar tiroidnya dirangsang terus sama TSH tadi ya. Sorry, sama TSI ya. Begitu. Yang penting adalah pada grave disease ini, adanya peningkatan T3 dan T4 disertai dengan adanya TSI. Nah ini ya, adanya ini. Nah ini, kalau misalkan dia positif, maka konfirmasi bahwa dia mengalami grave. Gitu. Tata laksananya sama, Dek. Methimazole sama PTU ditambah dengan propanolol sama persis tadi ya. Gitu. Oke, Sampun. Untuk nodul tiroid ini eh, apa namanya ini merupakan sebuah kanker jinak sebenarnya ya. Singkat aja tak jelaskan. Kanker jinak atau kanker ganas, sorry, kok kanker jinak atau kanker ganas? Ini merupakan kondisi tumor jinak atau tumor ganas pada kelenjar tiroid kita ya. Kalaupun ada yang seperti ini, maka dia bisa menyebabkan hipotiroid atau hipertiroid. Seperti itu. Tergantung nanti kondisinya, apakah cenderung hiper atau hipo. Perbedaan difus dan nodul, apakah dari banyaknya TSH yang merangsang? Perbedaan difus dan nodul, apakah banyaknya TSH yang merangsang? Bisa jadi. Cuman gini, kenapa kok kemudian pada grade disease itu cenderung terjadi diffuse? Karena dia bekerja sama pada semua reseptor. Sebentar. Pada semua reseptor di eh, apa namanya kelenjar tiroid kita. Karena kelenjar tiroid ini memiliki reseptor di semua bagiannya, makanya ketika ada TSAB, dia bisa melekat sama semua reseptornya sehingga pembesarannya difus, meluas. Tapi kalau misalkan nodul itu cenderung terjadi pada satu segmen aja, biasanya karena tumor deh kalau nodul itu. Makanya kalau misalkan pada grave disease cenderung diffuse karena dia bisa melekat pada banyak reseptor di kelenjar tiroidnya yang tersebar di kelenjar tiroid ya. Terjawab, Jess? Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai di mana? Nodul tiroid. Tadi sudah nodul tiroid ya. Etiologinya macam-macam ya, defisiensi. Pokoknya pokoknya tadi nodul tiroid itu adalah suatu adanya nodul di kelenjar tiroidnya atau sebenarnya kita boleh menyebutnya goiter nodulosa. Ini penjelasan lebih lanjutnya aja. Gitu. Udah sini baca-baca aja sih aku rasa ya. Jadi nggak terlalu apa namanya tidak ada juga di dalam PPT kalian ya. Aku hanya menyematkan saja agar menjadi bahan belajar. Itu maksudnya. Gitu. Jadi sama aja, nodul itu sama seperti adanya goiter tadi, cuman kemudian bersifat nodul atau bersifat segmennya terbatas ya, namanya nodul tiroid. Biasanya terapinya ya ini deh, apa observasi, sorry, observasi apa namanya? Terapinya ya dasarnya diobati. Kalau misalkan gara-gara hipertiroid ya dikasih obat-obatan anti hipertiroid. Kalaupun nggak bisa, biasanya dikasih ini deh, apa sih namanya? Terapi pembedahan biasanya insisi ya, diambil biasanya gitu. Pokoknya intinya kalau kanker-kanker tuh diambil pasti pembedahannya, tata laksananya ya. Gitu. Oke, sampun. Alhamdulillah. Nanti kita berikutnya akan belajar mengenai paratiroid dan juga lain-lain nanti ya. Gampang kok. Oke, jadi sebagai sebuah kesimpulan, Dek, di sini aku ingin menjelaskan bahwa hormon tiroid kita tuh secara fisiologi fungsinya adalah untuk meningkatkan kerja organ dan juga meningkatkan kerja metabolisme sel, ya. Seperti itu. Sehingga kondisi hipertiroid atau kebanyakan hormon tiroid akan meningkatkan kerja organ secara tidak terkontrol. Bukan tidak terkontrol, secara berlebihan.
pada hipotiroid akan menurunkan kerja organ dan juga kerja sel secara bersamaan. Penyakit pada kelenjar tiroid atau pada hormon tiroid terbagi menjadi dua. Ada hipertiroid sama ada hipotiroid. Hipotiroid berarti gara-gara kekurangan hormon tiroid. Hipertiroid karena kelebihan hormon tiroid. Bukan cuma pada tiroid saja, pada kebanyakan hormon nanti penyakitnya ada dua. Karena kelebihan atau karena kekurangan. Seperti itu. Tapi pada tiroid ini biasanya terbagi menjadi dua atau menjadi tiga. Kalau misalkan kerusakannya pada kelenjar tiroid itu sendiri kita sebut dengan eh, apa namanya primer. Kalau misalkan kerusakannya pada hipofisis kita nyebutnya sekunder. Kalau kerusakannya pada hipotalamus kita nyebutnya tersier. Dalam kebanyakan referensi loh ya, itu trie, tersier dan juga sekunder dijadikan satu, sama-sama sekunder sifatnya. Gitu. Pada hipotiroid yang paling sering dibahas itu adalah GAKI yang pertama, hipotiroid gara-gara kekurangan yodium. Seperti itu. Dan yang kedua adalah tiroiditis Hashimoto. Ya, hipotiroid gara-gara adanya antibodi apa namanya TPO tadi ya. Hmm. Sementara yang kedua adalah hipertiroid. Hipertiroid juga sama ada dua ya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier juga, ada tiga boleh ya. Yang paling sering dibahas adalah hipertiroid primer akibat Graves' disease. Yang mana gejalanya adalah adanya gejala-gejala hipertiroid ditambah dengan gejala eksoptalmus atau pembesaran mata. Pada beberapa penyakit hipertiroid dan juga hipotiroid biasanya akan terbentuk goiter atau gondok atau struma. Ya, seperti itu. Tergantung apa namanya kerusakannya pada bagian mana. Struma akan terbentuk ketika ada abnormalitas ketika kerusakannya pada sekunder deh. Paham ya? Kalau misalkan kerusakannya di sekunder atau kerusakannya pada hipofisis dan juga hipotalamus, biasanya akan terbentuk struma. Kalau primer biasanya tidak terbentuk struma. Biasanya, kecuali pada Graves' disease, terbentuk struma. Karena walaupun dia primer, tapi kemudian rangsangannya dari luar, dari TSI, dari thyroid stimulating immunoglobulin atau TRAB, sehingga tetap terbentuk goiter. Itu kesimpulannya. Oke, sampun. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas, Mas. Oke, ya sudah. Itu aja mungkin ya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Aku akhiri dulu. Selamat malam. Dadah.